Sebelum aku menghadirkan Kristus dalam hidupku, aku orang yang lumpuh. Kristen dengan iman yang lumpuh. Ya, kakiku berat untuk berjalan dan susah untuk berlari menolong orang yang kesusahan. Misalnya, teman, saudara saya, pembantu, pegawai, bahkan keluarga saya sendiri. Di dalam saja berat, apalagi kalau di gereja. Aduh, kaki ini berat rasanya. Aku juga, sebelum aku menghadirkan Kristus dalam hidupku, aku adalah seorang yang gagal. Ya, aku tidak pernah berdoa, tidak pernah mengucap syukur, hidup dalam perkataan kotor. Aku ini adalah seorang yang gagal. Kristen dengan iman yang gagal. Kalian berdua punya julukan si lumpuh dan si gagal. Aku juga punya julukan. Julukanku adalah si buta. Sebelum aku menghadirkan Kristus di dalam hidupku, aku seorang yang buta. Buta dengan lingkungan, buta dengan keadilan, buta dengan keadaan, buta dengan solidaritas, buta dengan harta, uang, jabatan, tahta, bahkan buta membaca Alkitab. Karena hanya hari Minggu saja aku membacanya. Ya, aku seorang Kristen dengan iman yang buta. Hei kalian, apakah ada di antara kalian yang tidak bisa mendengar seperti aku? Sebelum aku menghadirkan Kristus dalam kehidupanku, aku adalah seorang Kristen dengan iman yang tuli. Aku tidak pernah mendengarkan penderitaan orang lain. Aku juga tidak pernah mendengarkan nasihat orang tua. Dan aku tidak pernah mendengarkan keluh kesah sanak dan teman. Aku juga tidak pernah mendengarkan suara hatiku. Aku juga tidak pernah mendengar suaramu, Tuhan. Aku adalah seorang Kristen dengan iman yang tuli. Kehidupan manusia penuh ironi, berputar bagai roda tak terkendali, berpusat pada dunia yang penuh kepalsuan.
terbang di udara, mereka terpelihara dan tidak kekurangan hidup bebas dengan riang. Perhatikan bunga bakul tumbuh di ladang, indahnya, oh indahnya, sangat menyenangkan. Sebab itu janganlah khawatirkan apapun juga, Bapamu telah mengetahui. Tetapi carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan diberi padamu. Tetapi carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan diberi padamu. Maka semua akan diberi padamu. Maka semua akan diberi padamu. Belas kasihan Allah dan jamahan Tuhan melalui peristiwa. Ya, sebuah peristiwa. Suatu hari, aku terjatuh di tangga rumahku. Kakiku ini bengkak, sehingga harus dioperasi, dan aku harus duduk di kursi roda selama beberapa bulan. Disitulah aku dijamah Tuhan. Orang-orang yang tidak pernah kuhargai, yaitu keluargaku, merekalah yang menolong, menjaga, dan merawatku. Tuhan telah menjamah aku. Tuhan yang penuh dengan belas kasihan telah menyelamatkanku. Kini aku siap berjalan dalam terang Tuhan. Aku siap untuk menolong orang-orang yang kesusahan. Aku juga siap untuk pelayanannya. Ya, aku juga mengalami peristiwa itu. Suatu hari, aku bertemu dengan orang yang benar-benar gagah. Tapi aku melihatnya, dia mempunyai sukacita yang begitu besar. Dia mendoakan orang dengan segala keterbatasannya. Dia setiap hari tidak lupa mengucap syukur untuk berdoa kepada Tuhan. Aku merasa malu pada diriku. Tapi tiba-tiba aku tersadar, Tuhan Yesus yang penuh dengan balas kasihan telah menjamah hidupku. Tuhan Yesus telah menyembuhkanku dari kegagalanku ini. Kini hidupku menjadi lebih sukacita. Setiap hari aku mengucapkan syukur pada Tuhan. Aku tidak lupa untuk berdoa. Dan yang lebih penting lagi, hidupku ini sekarang tidak ada lagi perkataan-perkataan kotor. Yang ada adalah semangat untuk orang yang patah semangat. Wah, ternyata jamahan Tuhan Yesus di hidup kita sungguh terasa. Suatu peristiwa aku alami juga. Kalian tahu kan, rumahku dan kantorku sangat dekat jaraknya. Suatu hari, aku kedatangan seseorang. Dia bukan siapa-siapa. Penampilannya kumuh, mungkin orang miskin ya. Tapi dia membawa 3 barang yang aku lihat dengan mata aku sendiri. 3 barang itu aku kenal betul. Dia menutup pintu rumahku. Dia berkata, "Maaf Tuhan, ini saya bawa amplop yang tadi tidak sengaja dijatuhkan oleh Tuhan di depan kantor Tuhan." Satu lagi, barang yang kedua itu adalah botol air mineral. Botol air mineral ini aku buang sebelum aku naik mobil.
Dan barang yang ketiga ini, sebuah kantong plastik yang ia bilang isinya buku yang tebal. Ini semua milikmu Tuhan. Ia berkata seperti itu. Tiba-tiba saat itu juga mukaku ini seperti tertampar dengan sangat keras. Aku tersadar Tuhan Yesus telah mencerihkan mataku ini. Kalian tahu, amplop itu isinya uang 100 juta. Ya kalau soal air mineral itu, ya aku kan buta dengan lingkungan. Ya aku tidak peduli, aku buang saja sebelum aku naik mobil. Dan kantong plastik itu, yang ia bilang buku tebal itu, adalah Alkitab. Alkitab yang hanya aku baca dan aku buka di saat hari Minggu saja. Jamahan Tuhan Yesus telah mencerahkan mataku melalui orang itu. Kalau peristiwa yang aku alami belum lama ini benar-benar sunyi di sekelilingku. Semua orang sibuk dengan smartphone mereka masing-masing. Keluargaku punya teman yang baru, dan temanku punya sahabat yang baru. Sepertinya mereka mendapatkan kebahagiaan di luar aku. Aku merasa ditinggalkan. Aku juga merasa diasingkan, bahkan aku merasa diacuhkan. Kenapa mereka tidak menganggap aku ada? Padahal aku jelas-jelas di sini. Tapi tiba-tiba Tuhan Yesus menolong aku. Dia yang penuh belas kasihan telah mendengar aku dan telah menyembuhkan. Sehingga sekarang telinga ini siap untuk mendengarkan semua orang yang membutuhkan. Sekarang telinga ini siap untuk mendengarkan orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Dan aku ingin menjadi tempat curhat kalian. Aku juga ingin lebih mendengar suara hatiku. Terlebih lagi, aku ingin mendengar suaramu Tuhan.